Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Oke, malam ini kita ada di acara Darul Amin Sekilas yang bertemakan tentang Scout Movement. Nah, dan malam hari ini kita kedatangan kakak pembina terkece se-Darul Amin, yaitu adalah Kak Ihsan Suyoto Hadi. Tepuk tangan semuanya. Hai. Nah, apa kabar kakak? Alhamdulillah baik Alvina. Alhamdulillah. Nah kak, akhir-akhir ini apa nih kesibukan kakak yang sedang kakak jalani? Alhamdulillah untuk kesibukan sih baru saja mengkoordinir anak-anak selesai LPJ. Kak. LPJ kak ya. Iya. Nah, oke. Sekarang berapa sih umur kakak nih? Ngomong-ngomong. Kalau di Pramuka kayaknya setua apapun kita masih tetap dipanggil kakak ya. Tetap semangat kak ya. Harus Betul. tetap semangat. Mungkin bisa dibilang betul, 17 ke samping lah kak ya. Oke. Nah kak, ngomong-ngomong tentang pramuka nih kak ya. Iya kak. Kakak udah berapa lama sih berkecimpung di dunia kepramukaan itu sendiri? Kurang lebih 5 tahun kak saya berkecimpung. 5 tahun, wah sudah lama kak ya. Ya lumayan lah kak. Oke. Nah selama 5 tahun kakak berkecimpung di dalam dunia kepramukaan, Ya. pengalaman apa sih yang paling berkesan bagi kakak selama 5 tahun? Wah kalau seumpama dibilang berkesan sih pastinya banyak kak ya, dari mulai kemah kita dikerjain dan lain sebagainya. Cuma di sini mungkin akan saya garis bawahi, pramuka itu kan bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi kak, bukan hanya sekedar tepuk-tepuk, tapi di dalamnya juga ada yang namanya organisasi pramuka itu sendiri kak. Wah berarti pramuka sendiri punya organisasi kak ya? Iya betul kak. Oh, organisasi itu apa? Apa nama organisasinya kak? Organisasi di pramuka itu mungkin bisa dibilang ya koordinator itu kak, yang mengkoordinirnya. Oh koordinator. Nah mungkin sebagian dari teman-teman di luar sana itu nggak tahu apa koordinator. Bisa kakak jelaskan? Koordinator itu bahasanya orang-orang yang mengkoordinir ketika kegiatan pramuka itu berlangsung di pondok ataupun di daerah perbatasan Darul Amin kak. Jadi kayak misalkan pramuka itu ada seminggu sekali, dari kita lah kakak-kakak pembina ataupun kakak-kakak pelatih mungkin bisa terjun, tapi yang mengkoordinir ya mereka ini sebagai kakak-kakak koordinatornya ini. Oh berarti koordinator itu adalah orang yang mengkoordinir. Nah betul. Nah orangnya oke. Nah balik ke organisasi nih kak. Iya, kak. Balik ke organisasi, ada pertanyaan. Nah apakah Darul Amin sudah punya organisasi kepramukaan itu sendiri? Wah kalau ditanya itu alhamdulillah kita sudah mempunyainya kak. Wah hebat. Dan alhamdulillah juga kita baru saja menyelesaikan laporan pertanggungjawaban bagian koordinator kepramukaan itu sendiri kak. Nah itu di dalam laporan pertanggungjawaban koordinator itu isi laporannya apa aja sih kak? Bisa kakak terangin nggak? Oke, kalau misalkan untuk isi laporannya, jadi mereka itu melaporkan apa kegiatan yang sudah mereka lakukan, apa kegiatan yang belum mereka lakukan selama masa bakti mereka. Jadi kayak kemarin kita mendengarkan masa bakti bagian koordinator itu 2021-2022. Jadi kita dengarkan secara seksama, baik itu Kak Mabigus Utama, kakak-kakak pembina, kakak-kakak pelatih dan adik-adik semua yang ada di sini. Jadi bukan hanya sekedar kita membacakan ataupun mengutarakan dengan lisan saja kak, tetapi di situ kita ada tertulis juga. Jadi bukan hanya sekedar bentuk lisannya saja, tapi kita bentuk tulisan pun kita bisa membaca ulang lagi jika kita lupa. Oh begitu, oke. Berarti mereka punya bahasa bakti yang mana bahasa bakti itu harus mereka pertanggungjawabkan di laporan pertanggungjawaban. Betul. Ya betul. Oh berarti gitu. Nah dari banyaknya bagian nih kak. Oke. Nah koordinator itu punya bagian kak ya. Iya betul. Nah dari banyaknya bagian apa yang kakak jelasin beberapa bagian saja. Oke. Mungkin di sini saya ngambil bagian angkuset kak ya.
Angkuset. Ya, Nah, Angkuset itu apa kepanjangannya, Kak? Oke, untuk Angkuset itu adalah andalan koordinator urusan kesekretariatan ataupun mungkin bahasa simpelnya sekretaris lah. Sekretaris, Kak. ya. Betul, sekretaris lah. Kalau seumpama dibilang tugasnya itu dia mengatur surat keluar masuk di bagian itu sendiri, Kak. Kayak misalkan kan kita menggarisbawahi contoh lah, Kak. Misal ada bagian koordinator itu mau izin tidak mengikuti kegiatan yang pengasuhan sudah agendakan. Mungkin bisa diizinkan melalui sekretaris Angkuset ini tadi. Mungkin itu masuknya kepada surat keluar ataupun mungkin ke bagian KMI-nya, Kak. Ketika mungkin ada kegiatan yang memang di situ kita diperuntukkan tidak masuk kelas, itu bisa saja izin ke bagian KMI. Begitu juga sebaliknya. Ada bagian Opda yang lain gitu kan, entah bagian Opda lah, mau mengajukan surat pinjaman barang ataupun pinjaman apa, itu mungkin bisa masuk ke bagian sekretaris. Jadi simpelnya gini, Kak, Angkuset ini dia mengatur ataupun mengelola ataupun mendata surat keluar masuk di bagian koordinator itu, Kak. Oh, berarti Angkuset ini perantara dari koordinator ke bagian yang lainnya gitu. Betul, mungkin lebih simpel lagi gitu. Oke. Nah, selanjutnya bagian apa lagi yang berkesan di koordinator itu sendiri, Zat? Wah, Di koordinator sendiri, Kak. Oke. Kalau seumpama lebih berkesan mungkin kita ngambil Ankulat ya, Kak. Ankulat. Ya. Ankulat. Nah, apa kepanjangan Ankulat, Zat? Oke. Kak. Untuk Ankulat ini dia mungkin andalan koordinator urusan latihan, Kak. Berarti orang lapangan, ya, Kak? Nah, betul, dia orang lapangan. Jadi mungkin bahasanya dia ini ataupun mereka ini yang mengatur ataupun yang mengusir anak-anak ketika bel sudah berbunyi, yang mengusir anak-anak dari dapur, dari kelas, mungkin ada yang bersembunyi, Kak, ya. Kita kan nggak ada yang tahu, Kak, ya. Iya, betul. Ya, kayak dari kamar itu kita usir semuanya, dan itu bagian Ankulat bekerja sama dengan bagian-bagian koordinator yang lain. Kita usir untuk menuju ke lapangan guna melakukan upacara pembukaan ketika latihan pramuka itu. Berarti di sini Ankulat itu istilahnya bagian keamanan dari Opda. Ya, betul. Bagian keamanan. Berarti mereka ketika sudah jamnya untuk upacara, berarti Angkulatlah yang turun tangan untuk ke lapangan. Iya, betul. Dan mengusir, bukan mengusir sih, maksudnya menyuruh anggota. Cepat lah ya. Iya, menyuruh anggota buat upacara. Iya, Oke. betul. Nah, balik lagi nih, Kak, ke LPJ. Ya. Tentang koordinator. Nah, dari seperti yang Kakak bilang tadi, barusan saja LPJ, laporan pertanggungjawaban koordinator itu kan baru diadakan. Nah, saya ingin tanya nih, dari sebesar besarnya acara itu siapa yang mengkoordinir semuanya? Oh, yang mengkoordinir acara sehingga berjalan dengan sehingga ini berjalan ya. seperti itu. Untuk yang mengkoordinir mungkin seluruh kakak-kakak pembina yang ada di daerah perbatasan Darul Amin. Untuk panitianya kita bentuk sedemikian rupa dan kita ambil dari kakak-kakak kelas 5, baik itu dari putra ataupun putri, untuk mensukseskan acara laporan pertanggungjawaban ini, Kak. Jadi semuanya kita itu berkecimpung juga, Kak, untuk mensukseskan acara LPJ ini. Karena LPJ ini ya setahun sekali mungkin, Kak, ya, bukan tiap bulan kan gitu. Berarti semua ikut andil dalam acara laporan pertanggungjawaban ini, bukan hanya Opda tapi koordinator sendiri juga, Iya, Ustaz. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban koordinator pramuka di daerah perbatasan Darul Amin. Nah, dan jika adik-adik ingin lebih tahu banyak tentang kepramukaan Darul Amin, masuklah ke daerah perbatasan Darul Amin. Nah, dan adik-adik semua, kami punya channel YouTube yang bernama Darul Amin TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.